Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Abu Nawas, botol ajaib. Tidak ada henti-hentinya, Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Dan hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapatkan gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin. Kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana juga cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tapi masih bisa dilihat. Dan sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu yang tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pun pulang, membawa pekerjaan aneh dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas membawa sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan, besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan. Abu Nawas hampir putus asa. Bahkan, Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, Abu Nawas ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiat. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Dan ia pun berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sudah menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Ucap Baginda. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda pun menimang-nimang botol itu. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas dengan penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini, hei Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda Raja tidak jadi marah, karena penjelasan Abu Nawas yang memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun selamat. Jadi sekian dulu untuk kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar kamu terus dapat video terbaru dari Capil Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.